Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan MK Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Afandi MAG dengan materi iman kepada Rasul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Faniagi dengan NIM 1908101096 dari kelas PIC semester 6. Disimak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wa luhuddatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah segala kemampuan dari lidahku dan mereka dapat mengerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini ada yang tahu materinya apa? Tahu Apa? iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Pada puasa hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, membaca suratul Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kakak absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu ainun mahya hadiroh. Ambar Citra Lestari hadiroh. Bastian Tunggadewi hadiroh. Nur Syifa Marwa hadiroh. Bella Inggi Parahita hadiroh. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Kak, Siapa? Ayah Nika. Kenapa Naya? demam. Demam. Udah berapa hari? 5 hari. Udah dijenguk? Udah. Udah membaik? Udah mungkin. Semoga membaik ya. Baik, sebelum memulai belajar hari ini, kita mendoakan Ayah semoga kondisinya lekas membaik dan bisa kumpul lagi, bisa belajar bareng lagi di kelas bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kondisi Naya lekas pulih dan bisa sedia kala belajar bersama. Baik. Hari ini materinya iman kepada Rasulullah. Sebelumnya, aku mau nanya nih, apa sih artinya iman? Iman itu percaya atau meyakini. Iman itu percaya atau meyakini. Kemudian kalau iman kepada Rasulullah berarti artinya apa? Benar-benar meyakini bahwa Benar-benar meyakini bahwa Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangin, berarti iman kepada Rasul artinya benar-benar meyakini bahwa Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara mengenai iman kepada Rasul, ada Nabi dan ada Rasul. Berarti ada bedanya kan ya? ada. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu apa? Kalau Nabi manusia utusan Allah yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan risalah. Nabi itu manusia utusan Allah yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian kalau Rasul adalah manusia utusan Allah yang ditugaskan untuk bisa menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Baik, berarti Nabi dan Rasul itu ada perbedaannya. Ingat ya, boleh dicatat teman-teman. Hari ini
beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jangan lupa sertakan hari dan tanggal. Hari Senin tanggal berapa sekarang? 25 Ayo 2022. Selesai? Selesai. Boleh dicatat tadi iman. Iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Udah? Titik. Yang ditugaskan untuk membimbing umatnya, yang ditugaskan untuk bisa membimbing umatnya, jalan yang benar. Kalau iman itu kan berarti masuknya rukun iman. Iman kepada Rasul berarti rukun imannya keberapa? Ayo. Ayo. 4. Iya, 4. Iman kepada Rasul itu masuk ke dalam rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Nah, kemudian ada berapa sih nama Nabi yang wajib kita ketahui? 25. Nah, 5 itu termasuknya apa? Rasul Ulul azmi. Ulul azmi itu disingkatnya apa? Mimin. Yang pertama apa, teman-teman? Musa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Ibrahim alaihissalam, sama Nuh alaihissalam. Jadi ulul azmi itu ada 5. Baik, setelah tadi mengetahui apa itu iman kepada Rasul, bahwa iman itu artinya meyakini, karena ini termasuk ke dalam rukun iman yang keempat, artinya kita itu wajib meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah, di mana kita itu harus bisa mengikuti teladannya, gitu, menjalankan apa yang diajarkan oleh para Rasul, karena selagi kita mengikuti perintahnya, apa yang diajarkannya, insya Allah tidak melenceng, gitu, tidak salah arah, karena yang diajarkannya sesuai dengan pedoman Al-Quran, gitu, sesuai yang Allah ajarkan. Kemudian lanjut sekarang yaitu sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah itu ada berapa, teman-teman? Ada 3. Oke, yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu artinya sifat yang harus sifat wajib bagi Allah, salah. Sifat wajib bagi Rasul. Itu artinya sifat yang harus ada pada diri setiap Rasul. Kemudian yang kedua ada sifat lawannya wajib. Mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? 4. Sama, ada 4. Kemudian yang ketiga ada sifat jaiz, yaitu sifat manusiawi. Oke, kita ulas satu-satu dulu ya. Boleh ditulis? Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama ada as-siddiq. Ada yang tahu artinya as-siddiq apa? Tahu apa? artinya benar. Artinya benar. Iya, benar yuk. As-siddiq itu artinya benar.
Sidik artinya benar. Setelah sidik ada yang tahu? Al-amanah artinya dapat dipercaya. Udah? Udah. Al-amanah. Habis al-amanah Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Setelah tabligh, Fatona artinya apa? Cerdas, pintar, cerdas. Masih ada space, masih ada tempat di sebelahnya, biar nanti di X gitu, nggak apa. Langsung ke sifat mustahil bagi Rasul, sama ada 4. Lawannya sidik, kizib artinya berbohong. Kizib artinya berbohong, dusta. Setelah kizib, lawannya amanah. Al-khiyanah artinya khianat. Setelah al-khiyanah, lawannya tabligh, kitman artinya menyembunyikan kebenaran. Mustahil bagi seorang rasul itu menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Sudah. Lawannya fafona. Balagh. Iya, al-balagh. Artinya bodoh. Masa iya seorang rasul bodoh, nanti yang ada malah bikin sesat umat. Oke, kita ulas satu-satu ya teman-teman. Dari sifat wajib bagi Rasul itu ada asidik, benar. Contohnya itu ada kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dimana beliau punya agama dengan bapaknya. Tapi posisinya di situ Nabi Ibrahim alaihissalam tidak takut, bisa menyampaikan bahwa agama yang dianut bapaknya itu bukan agama yang benar. Beliau menyampaikan bahwa Islamlah agama rahmatan lil alamin. Nah, jadi di situ kenapa Nabi Ibrahim tidak takut menyampaikan itu kepada bapaknya? Dia tahu nggak? Karena menyampaikan kebenaran gitu. Jadi selagi kita benar, apa yang kita sampaikan nggak usah takut gitu. Kemudian ada al-amanah. Al-amanah ini dapat dipercaya. Contohnya ada pada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika peristiwa banjir bandang, itu kan beliau membuat kapal yang begitu besar. Kemudian posisinya di mana anak kandungnya beliau bernama siapa? Ada yang ingat anaknya Nabi Nuh alaihissalam? Kanan. Kanan itu nggak mau ikut bapaknya ke kapal yang dibuat bapaknya itu. Akhirnya dia naik ke sebuah bukit yang sangat tinggi dengan harapan bahwa banjir itu tidak akan menenggelami bukitnya. Ternyata ketika semua pasukannya Nabi Nuh udah masuk ke dalam kapal dengan hewan-hewan peliharaan semua masyarakatnya, akhirnya dengan tawaran yang sangat bijak bapak kepada anaknya, siapa yang tega sih ninggalin anak kandungnya gitu ya. Tapi ternyata kanan itu nggak mau. Akhirnya di situ Nabi itu menjelaskan, ikut dengan bapak nak, insya Allah akan selamat. Karena tujuan beliau adalah menghindari banjir bandang itu untuk bisa ke tempat yang lebih aman dari tempat sebelumnya. Tapi ternyata kanan tidak mau. Akhirnya
dengan izin Allah banjir itu mengalami bukit yang sangat tinggi yang ditempati kan itu. Makanya kenapa kita nggak boleh durhaka sama orang tua, karena itu pasti aja ada azabnya. Jadi amanahnya di sini yang dapat diambil dari Nabi Nuh itu, ya Nabi Nuh ini menyampaikan apa yang beliau tahu tentang apa yang sudah Allah perintahkan gitu. Kita kumpul pada hari ini pun ada tujuan Allah. Bisa jadi dengan kumpul ini, oh iya Kak Gigi, ini ada pelajaran yang bisa diambil nih dari Enji sebelumnya yang nggak pernah Kak Gigi dapetin, begitu pun sebaliknya gitu. Jadi begitu pun kayak misalnya kita kenal orang nih, Kak Gigi kenal misalnya sama Iyes, oh Iyes tuh Masya Allah ya ternyata bisa ngajarin banyak hal, tanpa dia berdakwah sekalipun kita bisa belajar dari kepribadian seorang tersebut gitu. Lanjut, tablik itu menyampaikan wahyu. Di sini tugasnya Nabi yang bisa menyampaikan wahyu itu siapa sih teman-teman? Nabi akhir, Nabi Muhammad. Setelah tabligh apa? Fatona itu artinya cerdas. Di sini para rasul itu memiliki kepribadian yang cerdas. Kecerdasannya para rasul itu luar biasa. Karena kenapa kalau misalnya Rasul nggak secerdas itu, nanti siapa yang bakal meraih kondisi konflik-konflik umatnya? Siapa yang bakal menegakkan kebenaran pada umat-umatnya bahwa ajaran yang benar ini seperti ini loh baiknya? Kalau Rasulnya goyah, umatnya bagaimana kan gitu ya? Masuk akal kan ya? Terus tadi langsung ke sifat mustahilnya. Yang pertama apa, Marwah? Kizib. Kizib artinya apa? Berbohong. Mungkin nggak kalau Rasul bohong? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau bohong, umatnya percaya sama siapa gitu ya. Terus setelah kizib, apa enggak? Khianat berdusta, sama aja berdusta ya. Khianat ya, pokoknya berkhianat. Mungkin nggak seorang Rasul berkhianat? Enggak kan, nggak mungkin. Kemudian setelah khianat, apa lagi? Kitman. Apa itu kitman? Menyembunyikan kebenaran. Mungkin nggak seorang Rasul menyembunyikan kebenaran? Enggak. Setelah kitman apa? Al-balagho artinya bodoh. Mungkin nggak? Enggak. Kenapa enggak? Gak ada yang mempercayai ya? Gak ada yang mempercayai ajarannya, ya pintar. Ngantuk. Jujur banget ya, ngantuk. Yuk sekarang kita main dengarkan dan lakukan. Ingetin perintahnya, dengarkan dan lakukan. Dengarkan dan lakukan. Oke lah. Sentuhkan pipi. Di mana letaknya mata? Di mana letaknya rambut? Di mana letaknya hidung? Udah nggak ngantuk ya? Udah nggak ngantuk, yuk belajar lagi. Oh my god. Sifat Jais sebagai Rasul itu apa sifat Jais? Sifat yang manusiawi. Jadi para Rasul pun memiliki sifat layaknya manusia biasa, seperti halnya satu, sedih, lapar, tidur, apa lagi? Sakit, haus, ada lagi? Senang, susah, khawatir. Oke. Boleh dicatat. Sifat Jais bagi Rasul adalah sifat manusiawi yang dimiliki oleh para Rasul. Sifat Jais bagi Rasul adalah sifat manusiawi yang udah oke. Lanjut ya. Tugas Rasul Allah. Capek? Sedikit lagi, yuk semangat. Tugas Rasul Allah.
Tugas Rasulullah. Sudah? Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Habis ini pulang. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Yaitu menyuruh umatnya untuk bisa mengesahkan Allah. Mengajak kepada tauhid. Lanjut. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin. Peringatan kepada orang kafir. Yang terakhir, menunjukkan jalan yang lurus. Sudah. Oke. Coba sekarang karena tadi udah mengetahui 25 nabi, sekarang coba yuk dinyanyiin, mau dinyanyiin? Mau, boleh. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ada 25. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Udah pada paham? Sudah. Jadi Rasul itu sebagai teladan hidupnya manusia. Sebaik-baiknya idola adalah Nabi Muhammad SAW. Kita boleh mengidolakan seseorang, kita boleh ngefans sama seseorang, tapi jangan sampai rasa sukanya kita itu berlebihan, melebihi cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada Nabi. Oke, alhamdulillah pertemuan pada hari ini telah selesai. Sebelum ditutup, Kak Vigi mau nanya. Siap? Siap. Nuh alaihissalam adalah termasuk ulul azmi. Beliau juga memiliki mukjizat. Seperti yang tadi sudah dikisahkan, siapa sih nama anak dari Nabi Nuh alaihissalam? Angkat tangan yang bisa. Kanan. Ya, pintar. Ayo dapat poin. Lanjut lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Yang baiknya diambil, yang jeleknya datangnya dari diri Kak Vigi sendiri. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup bukunya, cuma ada tugas ya untuk pekan depan. Tugasnya adalah gampang kok. Mencari tahu mencari tahu mencari referensi serta membaca mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Dari beliau lahir sampai wafatnya. Dari beliau lahir sampai wafatnya. Ya. Udah selesai? Sudah. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Hafal nggak? Hafal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.